Pada kesempatan ini kami akan mengerjakan tugas lokakarya terkait dengan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Baik, di sini sebagaimana kita lihat modul, ya di sini ada tertuliskan komponen RPP secara operasional diwujudkan dalam bentuk format sebagai berikut. Tabel 39 format RPP. Nah, ini RPP. Yang pertama itu memuat sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu. Yang A komponen inti, 1 pengetahuan, 2 keterampilan. Komponen dasar, 1 KD pada KD 1 pengetahuan, 2 KD pada KI keterampilan. Kemudian C indikator pencapaian kompetensi, indikator KD pada KI 1 KI pengetahuan, 2 indikator pada KD pada KI keterampilan. Kemudian D tujuan pembelajaran, E materi pembelajaran, F pendekatan atau model dan metode, E kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu baik yang ke-1, kedua atau ketiga. Jadi sesuai dengan pertemuan kita dalam satu minggu itu berapa kali tema itu dihabiskan, berapa pertemuan. Kemudian di sini juga penilaian pembelajaran, remedial dan pengayaan, kemudian media, alat, bahan dan semua pelajaran. Kemudian ditandatangani penyusun atau guru mapel, kemudian mengetahui kepala sekolah. Inilah susunan atau format pembuatan RPP. Nah, baik, selanjutnya kami akan mencontohkan. Ini sudah kami buat formatnya, tinggal kita menyalin apa yang tertulis di format. Di sini kita sudah sediakan buku guru. Buku guru ini Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti, yang kita akan angkat pada kali ini tema pertama. Tema pertama yaitu mengenai mari belajar surah Al-Falaq. Ya, surah Al-Falaq ini kita lihat bersama-sama. Ada yang pertama ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Ya, yang kita masukkan nanti itu KI 3 dan KI 4 karena pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua KD, kompetensi dasar. Ya, ketiga ada 4, berarti 3 memahami, kemudian 4 1 membaca, menulis dan menunjukkan kehidupan. Kemudian tujuan daripada pembelajaran. Nah, buku guru ini adalah panduan dalam membuat RPP, terutama pada KI, KD dan tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita langsung ke format yang sudah kita buat. Nah, di sini rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, kemudian nama sekolah. Nama sekolah ini sesuai nama kita, sekolah tempat kita bekerja. Ya, sekolah apa SD. Ya, kita buat saja di sini SD. Ya. Ya, kita buat aja nama sekolah. Kemudian mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti bisa ditambahin nanti. Kelas 4 semester 1, tema mari belajar surat Al-Falaq. Alokasi pertemuan 3 kali 4 jam pelajaran. Artinya dalam 2 minggu itu ada 3 kali pertemuan. Ya, 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, ditambah 1 minggu lagi 1 kali pertemuan. Nah, kompetensi inti. Kompetensi inti ya sesuai kita pada buku guru, kita masukkan saja kompetensi inti ada 4 ini. Nah, kita masukkan semua kompetensi inti ada 4. Nah, kemudian KD ini kita khususkan memang pada poin B ini adalah KD. Khusus KD, tidak kita buat 2 tabel, tapi tidak, khusus memang untuk tabel untuk KD biar ketahuan. Nah, karena
KI 1 ini memuat tentang spiritual, sikap spiritual. Kemudian KI 2 memuat tentang sikap sosial. Maka yang kita lebih kedepankan adalah KI 3 dan KI 4. KI 3 lebih pada pengetahuan, KI 4 keterampilan. Ini kenapa 1 dan 2 ini kosong, karena kita fokus kepada 3 dan 4. Kalau 1 dan 2 ini khusus pembelajaran. Ini ya, sudah masuk kepada ranah PKN. Kemudian indikator sendiri IPK 3 dan 4 ya, lebih pada pengetahuan ya, menyebutkan, menjelaskan, menyimpulkan hikmah, itu pengetahuan semua. Sedangkan keterampilan membacakan, terampil membaca, menulis kalimat, kemudian menunjukkan hafalan, itu pada keterampilan. Kemudian tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran menyebutkan surat Al-Falaq, menjelaskan. Tujuan pembelajaran adalah pembelajaran menggunakan model problem based learning yang menuntun peserta didik kepada pemahaman. Jadi lebih banyak ke pemahaman ya, itu pemahaman lebih kepada mengamati permasalahan, menuliskan, kemudian mempresentasikan atau mendiskusikan ya, dalam proses pembelajaran peserta didik. Ya, tujuannya adalah, tujuan yang diterapkan model PBL ini di atas adalah agar peserta didik dapat ya, ini peserta didik dapat pertemuan 1, memahami dan membaca. Surat Al-Falaq secara tertib. Pertemuan pertama, temanku dah menulis kalimat-kalimat Al-Falaq. Dan yang ketiga adalah pertemuan ketiga menunjukkan hafalan surat Al-Falaq, sejauh mana hafalannya dia tunjukkan. Kemudian titik fokus sikap-sikap, titik nilai-nilai sikap kepada peserta didik adalah lebih kepada kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab. Seperti itu. Kemudian materi pembelajaran ini yang pertama materi pembelajaran reguler, fakta, secara fakta ya, secara real ya, apabila membaca Al-Falaq insya Allah akan terpelihara dan berbagai hal dari kejahatan. Faktanya seperti itu ketika kita membaca surat Al-Falaq ini ya, secara realnya. Kemudian konsep atau pengertian ya, Al-Falaq artinya subuh ya. Kemudian pada prinsip Al-Falaq mengajarkan kemanusiaan hanya Allah tempat berlindung ya, pada prinsipnya surah Al-Falaq itu berlindung ya, intinya itu ya, kayak sebagaimana kisah Nabi Muhammad disihir seperti itu. Kemudian prosedurnya adalah membaca, menulis kalimat. Kemudian materi pembelajaran remedial, menghafal. Kemudian yang ketiga materi pembelajaran pengayaan, menulis kalimat-kalimat secara baik dan benar. Kemudian metode pembelajaran saintifik ya, saintifik itu ya lebih kepada siswa atau peserta didik dalam mengorganisasikan ya, dalam mengatur dan mengarahkan. Kemudian metodenya teknik ATM ya, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Model pembelajaran problem based learning ya, modelnya seperti ini. Ini model pada ya. Kemudian mengorganisasikan adalah mengatur atau menyusun. Kemudian mengorientasikan adalah mengatur, mengorganisasikan atau menyusun keseluruhan menjadi satu, membimbing, mengembangkan peserta didik kaya, kritis. Nah, ini lebih pada PBL ini adalah bersifat kritis, analisis dan evaluating. Kemudian media dan alat sumber pembelajaran. Medianya yang pertama itu multimedia interaktif, CD, kemudian interaktif atau video, bisa juga masukkan nanti pembelajaran PowerPoint bisa juga. Kemudian alatnya ini bisa poster ya, tulisan atau kartu bertulisan Quran surat Al-Falaq ya. Ya, poster ini kalau di sekolah-sekolah itu biasanya itu ada posternya itu ya, karena metode pembelajaran Al-Qur'annya itu berbeda-beda ya. Kemudian sumber pembelajaran buku PAI ya, kelas 4 Kemendikbud.
Kemudian buku makhrajul huruf bisa juga kita tambah terjemah. Terjemah atau tafsir. Kemudian kita tambah juga juz amma. Juz amma. Kita tambah juga. Ya kalau misalkan ini memang dibutuhkan. Ya, perlu itu biasanya guru harus menyiapkan seperti itu. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ya pendahuluan, ya membuka dengan hikmat, kemudian selama 20 menit yaitu pertemuan pertama. Kemudian kegiatan intinya itu adalah kegiatan inti ya, pertemuan pertama lebih fokus pada memahami atau membaca surah Al-Falaq ya 100 menit. Kemudian pertemuan kedua adalah menghafal ya, menulis surah Al-Falaq ya, kemudian penutup selama 20 menit. Penilaian sikap ya. Guru melakukan penilaian kemudian interaksi guru dan orang tua yang perlu kita tambah.